Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Mawarinur Hakiki dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Michael Wiranata dari kelas 12 IPS 2. Nama saya Inade Mukhtar. Hai, saya Ina Sofa Sabira dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi luar angkasa. Perkembangan teknologi luar angkasa mulai muncul pada masa Perang Dingin pada tahun 1947 sampai 1991. Dalam politik balance of power, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bersaing dalam bidang teknologi militer dan ruang angkasa untuk menunjukkan kekuatannya pada dunia. Pada perkembangan perlombaan teknologi luar angkasa antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet merupakan titik awal dalam sejarah perkembangan teknologi luar angkasa baik dalam Amerika Serikat dan Uni Soviet ataupun di dunia. Pada 4 Oktober 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit yang bernama Sputnik 1 untuk mengorbit bumi selama lebih dari 14 hari. Dengan peluncuran Sputnik 1 ini, Uni Soviet menjadi negara pertama di dunia mampu mengirim satelit keluar angkasa. Dan sebaliknya, Amerika Serikat juga menyusul capaian yang didapat oleh Uni Soviet dengan membentuk National Aeronautics and Space Administration atau yang bisa kita bilang itu NASA. Pada tahun 1958, setelah terbentuk, NASA langsung meluncurkan satelit Explorer 1 ke orbit bumi untuk mencatat sabuk radiasi di atmosfer bumi. Dampak perkembangan teknologi luar angkasa pada perkembangan teknologi luar angkasa antara Uni Soviet dan juga Amerika Serikat memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi peradaban manusia. Dampak-dampak positif yang diberikan dari perkembangan teknologi luar angkasa yang pertama itu adalah memajukan bidang informasi dan komunikasi dengan penggunaan satelit komunikasi. Yang kedua itu berkembangnya ilmu astronomi. Dan yang ketiga itu memajukan sistem penginderaan jauh dengan penemuan Global Positioning System atau yang bisa kita bilang itu GPS. Kalau dampak negatifnya itu yang pertama munculnya space junk atau sampah luar angkasa yang berasal dari eksplorasi antariksa. Yang kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet menggunakan kecanggihan teknologi luar angkasa sebagai alat politik untuk menanamkan pengaruh di negara-negara internasional. Oke, kali ini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi persenjataan. Teknologi persenjataan selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada tahun 1912, bom masih berbentuk granat sederhana dan amunisi aerodinamis yang dapat dijatuhkan dari pesawat, hingga teknologi peroketan untuk membuat rudal. Amerika Serikat dengan negara sekutu menerapkan Missile Technology Control Regime, yaitu Badan Pengawasan Teknologi Rudal. Lalu, pada tahun 1952, Amerika Serikat merancang proyek bom jenis hidrogen yang memiliki kekuatan lebih dahsyat daripada bom atom. Oleh karena itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjalani kesepakatan Strategic Arms Limitation Talks untuk menghindari terjadinya perang nuklir. Berikut merupakan contoh teknologi persenjataan. Yang pertama, pada masa Perang Dunia, ada tank, pesawat bom, kapal selam, dan kapal perusak. Yang kedua, pada masa Perang Dunia Kedua, setiap negara memiliki persenjataan yang khas. Senjata milik Jepang antara lain bayonet, pistol penambu atau pistol otomatis, senjata spesial tipe 100, dan senapan mesin. Senjata milik Amerika Serikat, senapan semi otomatis dan bazooka. Senjata milik Jerman, senapan serbu atau MP44 atau bisa disebut Sturmgewehr, STG44 dan MG42. Kemudian yang ketiga ada teknologi persenjataan pada masa Perang Dingin, yaitu bom atom, bom hidrogen, bom strategis peluru, rudal balistik nuklir dengan kapal selam, rudal nuklir balistik antar benua, dan nuklir. Dan yang terakhir, yang keempat, teknologi persenjataan pada masa modern, yaitu Modern Advanced Arms Robotic System
pesawat silum, dan drone. Dan perkembangan senjata memberikan dampak, yaitu peningkatan kekuatan militer suatu negara dan menyebabkan rusaknya ekosistem. Saya akan menjelaskan mengenai teknologi informasi dan komunikasi, atau lebih dikenal sebagai TIK. Jika dilihat dari sejarah, TIK sudah mulai dikenal oleh manusia semenjak berabad-abad tahun yang lalu. Sejak manusia diciptakan di muka bumi ini, manusia sudah mencoba berkomunikasi dengan simbol-simbol dan juga isyarat. Hal ini merupakan titik awal perkembangan TIK. TIK berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini. TIK dibagi ke dalam dua, yaitu bidang informasi dan juga bidang komunikasi. Bidang informasi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama internet. Internet adalah suatu sistem global dari semua jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain. Yang kedua radio. Radio digunakan sebagai sarana menyampaikan informasi, alat komunikasi, dan penerangan terutama di daerah pedesaan. Yang ketiga televisi. Televisi bisa menjadi sumber berita dan juga sumber hiburan. Sedangkan bidang komunikasi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama telegraf. Telegraf digunakan untuk mengirim pesan melalui gelombang elektrik. Yang kedua satelit. Satelit merupakan alat komunikasi jarak jauh antara bumi dan sebuah wahana di luar angkasa melalui gelombang radio. Yang ketiga telepon seluler. Telepon seluler mampu menyampaikan informasi dan juga menghubungkan komunikasi antar penggunanya. Yang keempat surat elektronik atau disebut juga sebagai email. Email dikembangkan untuk menjawab seluruh kebutuhan komunikasi data yang semakin kompleks. Yang terakhir adalah media sosial. Media sosial adalah media online yang memudahkan penggunanya berpartisipasi, berbagi, serta berinteraksi sesama pengguna. Semua hal yang ada di dunia ini tentu memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dari TIK adalah masyarakat menjadi pengguna aktif teknologi, situs-situs, dan media komunikasi sosial. Mereka dapat menyampaikan informasi dan menerima informasi secara lebih mudah. Komunikasi khususnya di Indonesia terasa seakan menjadi lebih mudah karena perkembangan teknologi ini. Bila dilihat dari sisi negatifnya, kemajuan teknologi ini membuat orang menjadi malas untuk berkomunikasi secara langsung. Saat orang sudah terlalu sibuk dengan telepon atau PC milik mereka menghabiskan waktu yang cukup lama untuk berinteraksi di dunia maya. Mereka tidak sadar mereka menghabiskan waktu untuk berinteraksi langsung dengan keadaan sekitar mereka. Melihat fenomena yang terjadi khususnya di Indonesia ini, sangat dikhawatirkan perkembangan teknologi ini membawa dampak yang buruk terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Perubahan karena perkembangan teknologi yang terjadi cukup cepat ini, secara tidak sadar maupun sadar, telah merubah beberapa pola hidup masyarakat khususnya Indonesia. Selain itu, dampak negatifnya adalah perkembangan mereka dalam hal bersosialisasi menjadi sangat lamban. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai teknologi transportasi. Tapi sebelum itu, teman-teman sekalian pasti berpergian kemana saja menggunakan transportasi. Apalagi sekarang transportasi sudah semakin canggih. Tapi kalian perlu tahu bagaimana sih latar belakang berkembangnya teknologi transportasi hingga sampai sekarang sudah modern sekali. Ayo kita kupas. Latar belakang terbentuknya teknologi transportasi ini diawali oleh pasca revolusi industri di Inggris. Dunia transportasi berjalan begitu cepat, sehingga transportasi ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana mobilitas manusia, arus distribusi barang dan jasa maupun keperluan untuk perang. Jadi semua jenis transportasi dari mulai kereta api, kapal laut, mobil motor, balon udara, sampai pesawat masih bisa kita temui dan masih bisa kita nikmati sekarang. Semuanya itu seiring berjalannya waktu semakin disempurnakan dari sisi teknologi dan permesinan, daya tampung, daya jelajah, serta penggunaan bahan bakar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 macam transportasi. Yang pertama ada transportasi air, transportasi udara, dan transportasi darat. Yang pertama transportasi air. Gimana sih kira-kira perkembangan transportasi air? Nah, itu diawali oleh bangsa Mesir pada 6000 sebelum Masehi. Bangsa Mesir ini mengembangkan transportasi ini sebagai sarana perdagangan menuju Semenanjung Arab. Tapi di Indonesia sendiri ada bukti sejarah berupa perahu bercadik di Candi Borobudur, tepatnya di Magelang, menunjukkan pada abad ke-9 Masehi nenek moyang bangsa Indonesia, bangsa kita, telah menggunakan teknologi tersebut. Jadi sudah menerapkan teknologi transportasi air. Lalu selanjutnya ada transportasi darat. Awal perkembangan transportasi darat ini dimulai dengan adanya penemuan roda oleh bangsa Sumeria pada 4000 sebelum Masehi. Teknologi roda yang pertama kali diciptakan tersebut belum rapi dan sempurna seperti sekarang ini. Meskipun demikian, penemuan roda ini berhasil mengubah tata cara bangsa tersebut dalam kegiatan mobilitas. Sejak saat itu, kecakapan manusia memindahkan barang yang biasanya melalui binatang ataupun mengangkut muatannya itu di punggung, tidak lagi menggunakan itu, tetapi menggunakan teknologi yang sudah berkembang, yaitu teknologi roda pada saat itu. Ada transportasi udara. Transportasi udara ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1783 berupa balon udara. Balon yang diciptakan oleh Montgolfier bersaudara mampu membawa manusia terbang tinggi. Balon udara ini menggunakan bahan bakar gas helium.
Lalu pada abad ke-20, Wilbur Wright dan Oliver Wright atau Wright bersaudara berhasil menciptakan pesawat terbang pada tahun 1903. Pesawat ini bernama Flyer. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa sih kira-kira dampak positif dan dampak negatif adanya perkembangan teknologi transportasi ini. Nah, untuk dampak positifnya sendiri dapat meningkatkan mobilitas manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu untuk dampak negatifnya sendiri ada masalah kemacetan di kota-kota besar, lalu meningkatnya angka kecelakaan. Jadi perkembangan teknologi transportasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan segala aktivitasnya. Oke, sekian video dari kami. Semoga teman-teman semua mengerti dan semoga materi yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.